Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat kemanusiaan, segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Semoga Allah SWT pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat kemanusiaan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang waktu puasa. Kapan waktu puasa? Waktu permulaan puasa dimulai dari terbit fajar. Permulaan puasa itu awalnya dimulai dari terbit fajar. Ini seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Surat Al-Baqarah ayat 187. Ini dari Al-Quran. Sedangkan dalil dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah hadis dari Adi ibnu Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata, "Lamma nazalat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, qultu, ya Rasulullah, inni aj'alu tahta wisadati iqalaini, iqalan abyada wa iqalan aswada. A'riful laila minan nahar." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna wisadaka la'arid. Innama huwa sawadul lail wa bayadun nahar." Rawahul Bukhari wa Muslim. Ketika turun ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, hingga tampak jelas antara benang putih dan benang hitam dari fajar, maka aku berkata, wahai Rasulullah, aku telah meletakkan 2 tali di bawah bantalku. 1 tali berwarna putih dan 1 lagi berwarna hitam, yang saya gunakan untuk mengetahui malam dan siang. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bantalmu terlalu lebar sehingga menutupi benangmu itu. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah gelapnya malam dan terangnya fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sahal ibnu Sa'ad. Ia berkata, unzilat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi walam yanzil minal fajar. Fakana rijalun idza aradu as-sawma rabata ahaduhum fi rijlihi al-khaytal abyada wal khaytal aswada wala yazalu ya'kulu hatta yatabayyana lahu ru'yatahuma. Fa'anzalallahu ta'ala minal fajr fa'alimu annahu ya'ni bihil layla minan nahar. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Diturunkan ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Diturunkan ayat makanlah dan minumlah hingga jelas nampak antara benang putih dan benang hitam dari fajar. Pada saat itu belum diturunkan al-minal fajar. Pada saat itu para sahabat bila ingin melakukan puasa,
Maka salah seorang di antara mereka mengikat kakinya dengan 2 tali. Tali putih dan tali hitam. Dia terus makan untuk sahur hingga jelas dalam penglihatan mereka kedua benang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan minal fajr. Maka dari itu mereka tahu yang dimaksud di sini adalah malam dan siang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis Samurah ibnu Jundub radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghurrannakum adanu Bilalin wala hadzal 'ard li 'amudis subh hatta yastatir." Rawahu Muslim. Janganlah kalian terusik oleh adzannya Bilal, dan jangan terusik dengan yang lebar dari terangnya pagi fajar kadzib hingga nampak jelas fajar shadiq. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW menjelaskan batas imsak atau tidak boleh makan bagi seorang yang berpuasa di bulan Ramadan, yaitu ketika terbit fajar shadiq. Dan dibolehkan bagi orang yang berpuasa untuk makan, minum hingga datangnya fajar yang sebenarnya, yaitu fajar shadiq. Hadis ini berkaitan dengan riwayat lain, bahwa pada zaman Rasulullah SAW terdapat 2 adzan di pagi hari. Adzan pertama dilakukan oleh Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Pada saat adzan ini diperbolehkan makan, minum. Karena adzannya Sayyidina Bilal hanya peringatan bahwa waktu subuh akan segera datang. Adzan kedua dilakukan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang menunjukkan adzannya itu masuknya waktu subuh dan dimulainya puasa. Sahabat kemanusiaan, itu tadi adalah awal permulaan puasa. Dimulainya puasa. Kapankah akhir dari puasa? Kapan akhir waktu puasa yang kita diperbolehkan untuk melaksanakan berbuka puasa setelah itu? Sedangkan akhir waktu puasa sampai tenggelamnya matahari. Ini seperti yang ditegaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara as-shaimu." Rawahul Bukhari. Ketika malam datang dari sini dan siang bertolak dari sini dan matahari telah tenggelam, maka waktunya orang puasa untuk berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Berarti boleh berbuka puasa setelah matahari tenggelam. Sahabat kemanusiaan, dalam berkaitan dengan waktu puasa ini, kita juga akan menyinggung sedikit tentang cara mengetahui masuknya bulan Ramadan. Ada 3 cara untuk mengetahui bahwa Ramadan telah tiba. Yang pertama dengan melihat hilal atau ru'yah. Ini sebagaimana dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, "Tara an-nasu al-hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Fa shama wa amara an-nasa bi siyamihi." Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa Ibnu Hibban wa sahhahahu. Masyarakat Madinah menunggu-nunggu untuk melihat hilal. Maka aku beritahukan kepada Rasulullah bahwa aku melihatnya. Maka Rasulullah SAW berpuasa dan menyuruh masyarakat untuk berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud, Hakim, Ibnu Hibban. Al-Hakim dan Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Permulaan bulan Ramadan bisa ditetapkan dengan melihat hilal, walau oleh 1 orang yang adil. Yang dimaksud dengan adil ini, orang yang tidak tercela komitmen beragamanya.
orangnya baik, jujur, komitmen agamanya bagus. Usaha untuk melihat munculnya hilal atau awal bulan dilakukan mulai tanggal 29 Sya'ban. Bilangan hari bulan Hijriah bisa menjadi 29 hari atau 30 hari. Nah, berkaitan dengan ru'yatul hilal, kita sedikit membahas tentang perbedaan matali', yaitu tempat terbitnya bulan. Satu tempat dengan tempat yang lain. Maka akan sedikit kita singgung, walaupun tidak detail, tentang perbedaan matali' ini. Sehingga nanti kita tidak bingung ketika melihat kenyataan fakta kondisi umat Islam yang permulaan puasanya nggak sama. Sahabat kemanusiaan, bagaimana dengan ikhtilaful matali'? Menurut jumhurul ulama, bahwa tidak ada ikhtilaf matali'. Jadi ikhtilaf matali' itu nggak ada. Bila penduduk sebuah negeri melihat hilal, maka seluruh negeri harus berpuasa. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Artinya berpuasalah kalian karena melihatnya hilal. Dan berlebaranlah kalian karena melihat hilal. Sabda Rasulullah SAW ini sifatnya umum untuk seluruh umat. Bila salah seorang dari umat Islam ini melihat, maka diperintahkan untuk semua umat untuk berpuasa. Ikrimah, Al-Qasim Ibnu Muhammad, Salim, Ishaq berpendapat, dan sebagian pendapat mazhab Hanafi dan pendapat yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, bahwa dibolehkan perbedaan matali'. Kalau jumhurul ulama tadi mengatakan tidak ada ikhtilaful matali'. Jadi semuanya sama. Satu wilayah melihat, maka wilayah yang lain harus ikut. Namun pendapat yang kedua ini, terutama dalam hal ini, karena kita kebanyakan orang Indonesia adalah mengikuti mazhab Syafi'i, maka dalam mazhab Syafi'i ada dibolehkan perbedaan matali' ini. Di mana bila satu wilayah melihat hilal, tidak mesti diikuti oleh wilayah yang lain yang tidak melihat hilal. Ini seperti yang disebutkan dalam riwayat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Quraib. Inna Ummal Fadl bintul Harith ba'athathu ila Muawiyah bisyam. Qala faqadimtu asyam faqadaitu hajataha wa astahillu alayya Ramadan wa ana bisyam fara'aitul hilal lailatal jum'ah thumma qadimtu al-Madinah fi akhir syahri fasa'alani Abdullah bin Abbas thumma dzakara al-hilal faqala mata ra'aitumul hilal faqultu ra'aynahu lailatal jum'ah faqala anta ra'aitahu qala na'am wa ra'ahu nas wa shamu wa shama Muawiyah faqala lakinna ra'aynahu lailatas sabt, berarti satu hari setelahnya. Fala nazalu wa nasumu hatta nukmila 30 aw narahu faqultu awala taktafi bi ru'yati Muawiyata wa siyamihi qala la hakadha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi wa qala Tirmidzi hasanun sahihun gharib. Sesungguhnya Ummul Fadl telah mengutusnya untuk menghadap Muawiyah, mengutus Quraib tadi. Di mana? Di negeri Syam. Maka ia, Quraib, berkata, sampai di Syam, aku laksanakan apa yang diperintahkan oleh Ummul Fadl kepadaku. Dan saat saya di Syam, muncullah hilal Ramadan pada malam Jumat. Kemudian aku balik ke Madinah dan sampai di Madinah pada akhir bulan Ramadan. Maka aku ditanya oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian menyebutkan tentang hilal awal Ramadan dan bertanya, kapan engkau melihat hilal di Syam? Maka aku menjawab, pada malam Jumat. Ibnu Abbas bertanya, kamu mendapatkannya pada malam Jumat?
Maka Quraisy menjawab, ya. Dan banyak orang yang melihatnya. Mereka semua berpuasa. Muawiyah juga berpuasa. Ibnu Abbas berkata, tapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Jadi 1 hari setelahnya. Kami terus melanjutkan puasa hingga lengkap 30 hari. Atau sampai kami melihat hilal lebaran. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, tidak cukupkah dengan ru'yahnya Muawiyah dan puasanya? Ibnu Abbas berkata, tidak. Beginilah Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hasan sahih gharib. Dari hadis ini maka sangatlah mungkin terjadi perbedaan matali' atau ikhtilaful matali' antara satu tempat dengan tempat lain. Bahwa setiap negara diperbolehkan untuk punya ru'yahnya sendiri. Itu tentang ikhtilaful matali'. Sahabat kemanusiaan, cara yang kedua untuk mengetahui permulaan Ramadan dengan melengkapkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Yaitu apabila di akhir bulan Sya'ban, tanggal 29 Sya'ban, terdapat kesulitan dalam melihat hilal atau melihat bulan, guna menentukan bulan Ramadan. Kesulitan tadi itu karena apa? Karena tertutup awan. Maka untuk mengetahui awal bulan Ramadan pada situasi seperti ini, dengan melengkapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma 'alaikum فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kalian dengan melihatnya, hilal, dan berbukalah kalian dengan melihatnya, yaitu hilal. Bila tertutup awan, maka sempurnakan jumlah Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun hal ini menuntut pemastian permulaan bulan Sya'ban. Sehingga bisa jelas ketika harus melengkapkan bulan menjadi 30 hari. Karena tuntutan seperti ini, maka seharusnya usaha untuk mengetahui atau menentukan awal setiap bulan. Dan dengan majunya sarana teknologi, ilmu falak atau astronomi, kegiatan ini tidak akan kesulitan. Jadi menjadi lebih mudah. Yang perlu kita tegaskan dalam hal ini, usaha penentuan awal bulan Hijriah hendaknya merupakan program kegiatan terpadu antara ulama, para ahli meteorologi dan geofisika, dan pemerintah. Sahabat kemanusiaan, cara yang ketiga untuk mengetahui permulaan Ramadan dengan hisab atau perhitungan, yaitu dengan menggunakan ilmu falak. Dengan menggunakan ilmu hisab, bisa diketahui dengan ilmu hisab tadi, ilmu falak tadi, penghitungan penanggalan setiap tahun dari waktu ke waktu. Demikianlah 3 cara yang dapat kita pakai dan dipakai oleh umat Islam untuk mengetahui permulaan bulan-bulan Hijriah yang merupakan dasar dari pelaksanaan ibadah dalam Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjalankan puasa Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.